Kembali Klik Indonesia Petang, saudara, kelompok kriminal bersenjata menyerang prajurit TNI Angkatan Darat yang hendak membangun jembatan di pedalaman Kabupaten Maibrat, Papua Barat. 1 prajurit gugur dan 3 rekannya mengalami luka berat. Kontak tembak antara kelompok kriminal bersenjata dan anggota Batalion Zeni Tempur Yon Zipur 20 Paubili Pele Alang pecah di pertengahan jalan antara Kampung Faan Kahrio dan Kampung Kamat Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maibrat, Papua Barat pada Kamis pagi 20 Januari 2022. Akibat peristiwa ini, 1 prajurit TNI gugur dan 3 prajurit lainnya luka-luka. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 18 Kasuari, Kolonel Armet Hendra Pasireron membenarkan terjadinya insiden kontak tembak. Kejadian berawal ketika anggota Yon Zipur 20 PPA hendak melaksanakan perbaikan jembatan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB saat dalam perjalanan dari Kampung Faan Kahrio. Prajurit yang gugur dalam insiden ini adalah Sersan 2 Maiskal Rumbiak karena tertembak di bagian perut. Maiskal sempat menjalani perawatan di puskesmas tempat, tetapi nyawanya tidak tertolong. Sementara 3 prajurit lain yang mengalami luka berat, yakni Sersan 2 Darusman, luka tembak di lengan kiri, prajurit 2 Aziz, luka tembak di tangan kanan, serta prajurit 2 Abraham, luka tembak di paha, pundak, dan lengan kiri. Keempat korban telah dievakuasi dengan helikopter ke kota Sorong pada pukul 13:30 waktu Indonesia Timur. Para korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. R. Utoyo Sorong. Total sudah terjadi 2 kali serangan terhadap anggota TNI Angkatan Darat di Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Saudara, kontak tembak antara personel TNI Angkatan Darat dengan kelompok separatis kriminal bersenjata di Maibrat, Papua Barat mengakibatkan 1 anggota TNI gugur dan 3 luka-luka. Kita akan membahas hal ini melalui komunikasi daring dengan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 18 Kasuari, Kolonel ARM Hendra Pasireron di Manokwari, Papua Barat. Selamat petang, Pak Kapendam. Selamat petang, Mas Yudhan. Baik, sebelumnya kami mengucapkan bela sungkawa, Pak, atas gugurnya 1 anggota TNI dalam insiden yang terjadi di Maibrat, Papua Barat. Pak Hendra, bisa diinformasikan sebetulnya bagaimana kronologi terjadinya kontak tembak antara TNI Angkatan Darat dengan kelompok separatis di Maibrat, Papua Barat, Pak? Baik, sebelumnya juga kami atas nama Pangdam 18 Kasuari, Mayor Jenderal Tni Biasa, mengucapkan turut berduka cita yang dalam pada keluarga korban. Kemudian Pangdam juga mengutuk keras atas kejadian yang di luar batas kemanusiaan ini. Diketahui tadi pagi, kurang lebih jam 7.30, dari basecamp Kabupaten Kaidor bergerak personil Yonif 762 dan Yon Zipur 720 menuju ke lokasi perbaikan jembatan. Nah, sampai di tengah jalan ada penyergapan dan ditembaki oleh kelompok PB dari arah kanan, sehingga prajurit tersebut melakukan balas tembakan. Setelah itu didapati bahwa terdapat korban dari prajurit Yon Zipur 20. Demikian, Mas Yoga. Ya. Selain ada 1 korban atau 1 anggota TNI yang gugur, ada juga anggota TNI yang mengalami luka-luka dari kejadian ini. Bagaimana saat ini kondisi dari anggota TNI yang mengalami luka-luka tersebut, Pak Kapendam? Saat ini yang mengalami luka-luka tadi sore sudah langsung dievakuasi menggunakan heli menuju Sorong dan dirawat sementara di Rumah Sakit Angkatan Laut. Kemudian malam ini dilakukan tindakan operasi di KRI Sudarso. Demikian, Mas Yoga. Ya, Pak Kapendam, saat terjadi kontak tembak, berapa jumlah personel TNI yang berada di lokasi peristiwa? Apakah mereka semua memang dikerahkan untuk memperbaiki jembatan atau memang ada yang bertugas sekaligus mengamankan di wilayah Maibrat tersebut, Pak?
kurang lebih 1 peleton dari unit 762 merupakan pasukan pengamanan pelaksanaan perbaikan jembatan. Sedangkan yang personil perbaikan jembatan dari unit Syukur kurang lebih 2 regu. Gitu Mas Jaga. Ya. Pasca insiden yang terjadi di Maibrat ini, lantas bagaimana situasi keamanan di Maibrat, Papua Barat saat ini? Apakah memang ada penambahan personel dari pihak TNI, Pak? Situasi saat ini kondusif, masyarakat beraktivitas seperti biasa. Kami akan terus menuntut pertanggungjawaban dari kelompok tersebut, tentunya dengan mengedepankan hukum. Makanya kami terus koordinasi dengan Polda Papua Barat. Demikian, Mas Yoga. Ya. Lalu apakah sampai saat ini sudah diketahui, Pak, kelompok mana yang bertanggung jawab atau melakukan penembakan terhadap personel TNI Angkatan Darat di Maibrat ini, Pak Kapendam? Diduga keras kelompok dari TNPB Maibrat, pimpinan Arnoldus Kocu. Gitu. Ya. Ya Pak Kapendam, apakah memang ada imbauan dari Pak Kapendam terhadap anggota TNI yang saat ini berada di Maibrat, Papua Barat, Pak? Terus melaksanakan kegiatan pembinaan teritorial, namun tetap waspada. Baik, terima kasih Kolonel RM Hendra Pasireron, Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 18 Kasuari, sudah berbagi informasi bersama kami di Klik Indonesia Petang. Kami berharap agar situasi atau insiden seperti tidak terulang kembali. Selamat petang dan terima kasih Pak Hendra. Terima kasih. Sementara itu, Saudara, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan 7 atensi terkait kebijakan pertahanan keamanan negara, diantaranya penanganan separatisme hingga reformasi birokrasi. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan Indonesia harus meningkatkan profesionalisme pertahanan keamanan untuk penanganan terorisme, radikalisme, separatisme, dan bahaya laten, serta keadaan darurat lainnya termasuk ancaman kimia, biologis, radiologi, dan juga nuklir. Hal ini disampaikan Menhan Prabowo dalam rapat pimpinan Kementerian Pertahanan tahun 2022, Kamis 20 Januari 2022. Selain itu, Indonesia juga perlu memperkuat dan menciptakan hubungan dengan negara Asia lainnya agar terbentuk saling percaya, memperkuat industri pertahanan, serta hubungan diplomasi. Kita harus tingkatkan kesiapan dan profesionalisme pertahanan keamanan untuk penanganan terorisme, radikalisme, separatisme, bahaya laten yang ada, bencana alam, bantuan kemanusiaan, dan tugas misi perdamaian dunia, serta keadaan darurat lainnya, termasuk ancaman chemical, biological, radiological, nuclear, and explosive. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan seluruh jajaran Kementerian Pertahanan dan TNI terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Kedua lembaga tersebut harus berani mewujudkan reformasi birokrasi sesuai ruang lingkup masing-masing. Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan perkembangan lingkungan strategis yang dinamis dan kompleks berpotensi memunculkan berbagai ancaman. Menteri Pertahanan menegaskan kebijakan pertahanan negara harus menjadi solusi dalam menghadapi ancaman yang mungkin muncul dari dinamika perkembangan geostrategis nasional, regional, maupun global. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan ancaman yang berpotensi muncul di Indonesia dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa, diantaranya ancaman militer, non-militer, maupun hibrida. Ancaman militer bisa berbentuk ancaman kekuatan militer asing, kekuatan bersenjata dari dalam negeri seperti konflik terbuka, perang konvensional, pelanggaran wilayah perbatasan darat, laut maupun udara, separatisme, dan spionase. Hal ini disampaikan Menhan dalam rapat pimpinan Kementerian Pertahanan yang dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kasat Letjen TNI Dudung Abdurrahman, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Menhan menyatakan kebijakan pertahanan negara harus menjadi solusi dalam menghadapi ancaman yang mungkin ditimbulkan dari dinamika perkembangan geostrategis nasional, regional, maupun global. Sis hankam rata,
harus dipersiapkan secara dini dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman yang mungkin akan kita hadapi. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara menjadi acuan bagi Kemhan dan TNI untuk menyelenggarakan pertahanan negara dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya lainnya.